Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renalita Adesya Putri Darmadi dengan NIM A310200185 kelas 3D akan membacakan berita terkait tentang kasus COVID-19 dan upaya penanganannya. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk mengobati penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan, beberapa tahun belakangan ini tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19. Indonesia berada pada peringkat 5 besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 695,2 triliun atau sekitar dengan 49 miliar US dollar untuk PEN sendiri. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai 699,43 triliun atau sekitar 49,3 miliar US dollar untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. Dalam penanganan hal tersebut, Indonesia terus melakukan segala upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat. Namun, menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Survei ini meliputi 12.216 sampel rumah tangga representatif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November 2020. Ini merupakan sebuah survei terbesar terkait dampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak serta kelompok yang rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama yang erat dengan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021 tersebut.
Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Mitra pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara Renalita Adesyah dan kru yang bertugas pamit undur diri.